Selamat siang ya, Kak Afni. Iya, selamat siang juga Pak Jemris. Sehat-sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Ya. Jadi sesuai ini tadi ada janjian Ibu Afni janji untuk kita ketemuan mau cerita ini kira-kira ceritanya bagaimana ya? Saya Oh jadi iya, penasaran ini mau cerita apa kita? iya. Jadi begini Pak, ini baru-baru ini ada beberapa teman saya ya, kalau dibilang seperti teman-teman dekat saya ya. Di sekolah itu ada beberapa dari mereka itu terpanggil untuk PPG piloting Pak. Ya, yang menjadi Iya. keraguan saya atau ketakutan saya, Pak, pas mereka membutuhkan saya tidak bisa bersama untuk membantu mereka. Mengingat sekarang ini saya sementara mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dan kemudian juga di sekolah itu saya selain sebagai guru juga sebagai wali kelas dan ini kepala lab IPA, Pak. Oh ya begitu ya. Iya, Pak. Jadi saya bisa konfirmasi bahwa dari cerita singkatnya tadi bahwa Ibu punya keraguan ya, punya Iya, iya, ketakutan ya. iya, Padahal dalam 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 hati mau bantu kawan ini, tapi dari cerita ini apa yang Ibu mau untuk kita bahas lebih dalam? Jadi dalam sesi ini saya ingin itu Pak, saya bisa membantu teman-teman yang sekarang dalam PPG, tetapi saya juga dapat menyelesaikan atau dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik Pak. Oh, jadi artinya bisa berbagi bersama Ya, dengan apa namanya teman, dengan apa dengan tugas-tugas yang ada juga bisa berbagi ya. Ya iya, memang iya, ya selayaknya memang begitu ya. Oke, jadi dari keadaan yang sudah Ibu sampaikan, mungkin Ibu apa yang paling ideal yang Ibu mau buat itu seperti apa kira-kira? Coba Ibu ceritakan ke saya eh, apa namanya kondisinya bagaimana nanti. oh iya, baik Pak. Jadi ini pengalaman baru-baru ini Pak. Jadi saya itu kesusahan membagi waktu Pak. Contoh, baru-baru kan ini teman-teman saya ini, teman-teman yang sering membantu saya Pak. Selama ini mereka yang selalu ada di belakangnya saya, mensupport saya ketika saya dalam kesulitan, ketika saya ada tugas-tugas penting di sekolah dalam dalam kesulitan pribadi ataupun yang di sekolah mereka selalu ada. Nah, saya tidak mau pas sekarang giliran mereka, mereka yang sudah dipanggil dalam PPG, sebenarnya saya bersyukur ya karena ini adalah hal yang dinanti-nantikan oleh mereka dan saya berpikir ketika waktu itu tiba saya ada bersama mereka, tapi di luar kendali ternyata saya juga sibuk saat ini. Jadi saya tidak mau mereka kecewa atau berpikiran negatif, wah ini ibu sudah dibantu sekarang dia tidak bisa membantu saya, Pak. Jadi saya tidak mau hal itu terjadi, Pak. Saya sudah susah membagi waktu untuk itu. Padahal harapan saya bisa membersamai mereka untuk itu, Pak. Oh, jadi begitu ya. Jadi Iya, kalau kalau singkatnya Beta bisa bilang bahwa Kak Afni punya punya rasa rasa utang budi betul ya? Punya iya. utang budi dengan teman bahwa sebelumnya dia Iya, sudah iya, membantu mana mana dia lagi membutuhkan nanti Ibu Afni iya, pas sibuk kan repot begitu ya? Kira-kira begitu ya? iya, iya, Nah, jadi begini Kak Afni kira-kira dari situasi yang Ibu Afni alami ini uh, Ibu Afni mau buat bagaimana nih supaya bisa bagi waktu. Tadi dibilang bahwa harus keluarga, kelas, belum lagi kepala lab, belum lagi sebagainya. Apa yang mau dibuat itu supaya kira-kira dari rasa yang ada itu bisa terselesaikan. iya. Baik. Itu juga sudah sempat saya pikirkan, Pak Jambris. Jadi yang ada dalam pikiran saya itu bahwa nantinya saya akan ini supaya mereka tidak berpikiran negatif ya kepada saya ketika saya tidak bisa membantu mereka itu, mungkin yang pertama saya lakukan itu, saya akan ini mencocokkan jadwal. Saya akan berbagi jadwal saya, kemudian mencocokkan dengan jadwal mereka. Ketika ada jadwal yang tidak cocok, saya bersama dengan teman tersebut bisa mencari solusinya seperti apa, begitu, Iya, Pak. jadi apa ya? Ibu Afif punya baru berpikir tentang bagaimana menyemakan jadwal. Saya Iya, tertarik iya, dengan yang Ibu Afni tadi katakan bahwa jangan sampai nanti ada pikiran negatif dari teman.
Nah, ya dalam kondisi ini bahwa ini kan pikirannya teman. Iya. Kira-kira nanti kalau seandainya memang ada pikiran yang muncul di luar dari kendali kita ya, di luar dari Iya, iya. kendali kita antara Kak Afni, bahwa memang ada pikiran negatif. Bagaimana kira-kira mengambil langkah untuk supaya sama-sama tahu, sama-sama ini untuk jangan ada yang negatif-negatif itu. Iya, Pak. Jadi ketika saya bertukar jadwal dengan mereka, mencocokkan jadwal dengan mereka, kemudian ada jadwal yang hari bersamaan, ya seperti Mhm. yang kemarin di hari Iya, Sabtu itu, di hari Sabtu kan jadwal kita ini PPG apa, ini CGP Zoom. Nah, itu jadwal mhm. mereka juga UKIN. Jadi saya sempat menolak, saya bilang saya tidak bisa bantu, tetapi syukurnya ya, itu jadwal kita diganti di hari Minggu untuk CGP Iya ya, Zoom-nya di ya. hari Minggu. Iya, jadi Iya. waktu itu hari Sabtu saya sempat membersamai mereka. Tetapi yang saya takutkan ketika hal ini terjadi lagi, mungkin mereka akan apa lagi begitu, akan ada kegiatan PPG dan saya ada kegiatan juga Zoom lagi atau apa. Nah, dari situ pengalaman itu saya berpikir bahwa selain mencocokkan jadwal, mungkin saya akan berbicara dari hati ke hati seperti Pak bilang tadi, supaya mereka jangan pikiran negatif. Ketika ada jadwal yang misalkan satu hari bersamaan, sama-sama misalkan hari Senin, maka saya akan berbicara dari hati ke hati, kemudian menyampaikan kepada mereka secara terbuka, dan ketika mereka sudah mulai mengerti, maka saya mungkin akan merekomendasikan orang lain yang paling tidak punya pengalaman yang sama dengan saya, yang sudah pernah Iya. PPG, sudah pernah UKIN, Pak. Karena mereka, ini alasan mereka minta bantuan saya selain teman itu, karena menurut mereka ini sudah berpengalaman, sudah pernah UKIN, sudah pernah mengerjakan tugas-tugas PPG, seperti itu mungkin saya akan merekomendasikan orang lain. Karena mereka nih Pak, bukan hanya butuh untuk dibantu misalkan secara teknis, memegang video atau apa, bukan Pak. Tapi mereka ini butuh berbagi. Mereka bilang begini, coba lihat mereka punya perangkat ajar, sudah betul atau tidak. Atau mereka coba lihat, tolong lihat media pembelajaran yang ini sudah sesuai atau belum dengan ini dia punya langkah-langkah pembelajaran dalam modul ajar, seperti itu, Pak. Intinya mereka Iya. butuh teman kolaborasi yang punya pengalaman yang sama dengan saya, Pak. Oke ya, jadi uh, terkait dengan pemikiran teman ya, tadi Kak Afni sempat membagi bahwa mungkin harus ada saling terbuka, betul ya? Iya, iya, Memang iya, kalau Pak. kalau dalam kondisi-kondisi begitu, saya juga biasa mungkin lebih sepakat dengan Kak Afni, bagus itu bahwa keterbukaan perlu di kondisi-kondisi seperti itu ya. Ya. Iya, Pak. Nah, Iya, iya, betul. kira-kira apa lagi yang Ibu Afni bisa lakukan selain mengatur jadwal ya? Ya, seperti tadi Pak, selain mengatur jadwal, ketika ada jadwal yang seperti saya bilang tadi, bertabrakan dengan hari sibuknya saya yang tidak bisa diganggu, saya akan memberikan alasan kepada mereka bahwa saya juga sama pentingnya seperti mereka. Mereka untuk masa depannya, untuk ini PPG, saya masa depannya juga untuk CGP, untuk pendidikan guru penggerak. Ketika mereka mulai pikiran negatifnya mulai hilang, mulai menerima alasan saya dengan baik, maka saat itu saya akan merekomendasikan orang, Pak, yang ada di sekolah kita yang punya pengalaman yang sama dengan saya juga, Pak, supaya Iya mereka ya. juga jangan kecewa. Paling tidak ini apa yang mereka dapatkan sama saya sama dengan yang teman saya berikan kepada mereka juga, Pak. Iya ya. Pak. Jadi saya mencoba mengkonfirmasi ulang apa yang ada. Minimal ada 3 ya yang Iya, langkah iya, ya Afni sendiri menemukan itu dan menurut saya iya, bagus sekali itu. Oh, yang pertama iya, atur jadwal, kemudian akan berbicara dengan hati ke hati, iya, keterbukaan, bahwa kita iya, sama-sama punya kesibukan seperti ini, mungkin nanti ada waktu tertentu baru bisa iya, diselesaikan iya, bersama. Kemudian mencari solusi dengan mencari orang lain yang mungkin bisa membantu. Jadi baik, mungkin iya, itu menurut saya bagus dari ide-ide yang Kak Afni sudah temukan. Nah, dari ketiga hal itu, mana yang mungkin lebih duluan tadi? Oh iya, baik Pak. Jadi yang terpikirkan oleh saya lebih dahulu itu saya yang paling pertama itu saya akan mencocokkan jadwal dulu. Mhm. Jadwal-jadwalnya saya, jadwal-jadwal penting-pentingnya saya cocokkan dengan jadwal PPG mereka. Setelah itu kalau misalkan tidak bertabrakannya, saya akan membantu mereka dengan senang hati. Tetapi kalau ada jadwal kiranya yang saat itu sama-sama dengan saya, maka saya akan merekomendasikan teman saya ini tentunya dengan berbicara secara terbuka tadi Pak, dari hati ke hati. Baik ya. Jadi langkah pertamanya yang Kak Afni ambil seperti itu ya. Iya, Jadi iya.
saya juga mungkin belajar bersama dengan Kak Afni karena mungkin di sela-sela waktu mungkin ada permasalahan yang kita sama-sama menghadapi hal seperti ini ya. Iya, Baik, iya jadi betul. rencana yang mau dibuat ini tadi sudah bilang 3 hal yang akan dibuat. Kira-kira kapan Iya. memulainya? Ini karena semua ini apa kegiatannya saya rasa penting ya, sama-sama penting, kegiatan saya penting, mereka punya juga PPG penting. Saya rasa secepatnya Pak, mungkin hari Senin ini Pak, saya sudah ini kan Senin, hari Minggu ya, hari Senin besok Pak. tanggal Besok saya tanggal sudah 30. Hmm, saya sudah berbagi jadwal dengan mereka Pak. ya. Jadi ya baik ya. Jadi harapan saya bahwa semoga yang dialami, yang dirasakan antara Kak Afni bersama rekan bisa terselesaikan ya dengan Iya, 3 strategi ini supaya bisa nanti sama-sama rasa lega di hati ya. iya, iya, Mungkin Kak Afni juga punya rasa beban dan mereka juga punya rasa beban ya. iya, Seperti itu ya. Jadi saya sangat sangat senang bahwa Kak Afni punya inisiatif seperti itu, sudah punya langkah-langkah untuk itu. Semoga nanti maksud baik ini dapat tersampaikan dan berjalan dengan baik. Saya berharap mungkin kita bertemu di waktu lain. Uh, saya bisa mendapatkan hasil dari rencana-rencana kita. Iya, seperti iya itu ya. Pak, iya Pak. Oke. Terima kasih sudah mau Nah, mendengarkan Pak, curhatan saya kali ini Pak. jadi waktu kita ini tidak lama lagi, Kak Afni. Iya, Uh, iya. Singkat saja terakhir dari perbincangan kita, apa sih yang sudah Kak Afni dapatkan dari kita punya cerita singkat ini Oh iya dari Pak, ya masalah ini? jadi heeh, awalnya sebelum berbicara dengan Pak di sini, saya itu masih merasa ragu, merasa takut. Jadi teman-teman saya yang selama ini bersama dengan saya, membantu saya dalam kesusahan, nah mereka sibuk, saya juga sibuk, situ saya takut mereka akan berasumsi bahwa, "Oh Ibu Apni tidak bisa dipercaya atau tidak bisa diandalkan." Nah, dari kegiatan ini keraguan saya sudah mulai hilang dengan strategi yang tadi. Yang pertama saya membuat jadwal, kemudian saya akan berbicara dari hati ke hati dan akan merekomendasi ke teman yang pengalamannya sama dengan saya. Dari situ keraguan saya dan ketakutan saya sudah mulai berkurang, Pak. Paling tidak sudah ada solusi untuk mereka ketika Iya, saya iya, tidak iya. menemui mereka, Baik Pak. ya. Jadi keraguan yang besar. Yang dari awal tadi berapa persen kira-kira? Masih sekitar 90%, Pak. Hampir Oh, 100. hampir 100. Jadi setelah kita berbicara agak menurun ya, mungkin 30, 40 ya. Iya, tinggal 10%, Pak. Kalau saya sudah Wow, luar laksanakan biasa. 0%. Kalau saya sudah Luar laksanakan biasa. Oke, strategi jadi ini. mungkin tadi punya rencana ya bahwa hari Senin sudah mulai Iya. mungkin 1 minggu ke depan akan berjalan. Targetnya Targetnya keraguan itu mungkin hilang atau mungkin bagaimana? iya, dalam 1 minggu ketika kita sudah bertemu dari hati ke hati, kan ada beberapa orang, Pak. Jadi mungkin setelah kami semua bertemu ya sekitar 1 minggu, Pak. Mungkin setelah Ya, itu keraguan saya hilang, mereka juga akan merasa baik kepada saya, tidak berpikiran iya. lagi yang aneh-aneh, Pak. Jadi inti kita cerita ini, saya juga belajar dari Kak Afni ya bahwa dari keraguan-keraguan jangan simpan sendiri ya. Sepakat Iya, ya, iya, iya, berbagi, iya, mesti saling tahu gitu ya. Kalau tidak iya, nanti Kak Afni sendiri tahu gitu ya. iya, Sepakat ya. Oke iya, baik, terima terima kasih. kasih banyak, Pak, Jadi sudah Kak Afni, mendengarkan saya. waktu kita menghabis ini. Waktu kita Iya, Pak. menghabis, jadi itu yang sudah saya bilang. Semoga nanti kita bertemu di minggu depan. Uh, Ceritanya bisa ada kemajuan-kemajuan dari yang diragukan itu. Terima Iya, kasih. Pak. Mungkin kita bisa terpisah untuk bertemu di lain Iya, waktu. sama-sama, Pak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas Iya, waktunya, Pak. iya, terima kasih. Selamat siang, Pak Jemris. Iya, selamat siang Kak Afni. Tadi waktu di sekolah kata Pak Jemris sebentar ada yang mau didiskusikan. Kira-kira Iya apa itu benar. Pak Jemris? Ya, Iya, jadi begini Kak Afni. Tahulah bahwa saya punya beban pribadi ini mesti berbagi ya Kak Afni. Makanya saya merasa bahwa apa salahnya kalau berbagi dengan Kak Afni. Jadi begini Kak Afni. ya.
saya merasa bahwa waktu saya untuk apa terlalu padat saya. Yang mana saya harus urus sekolah yang merupakan pekerjaan utama, ada keluarga yang kadang-kadang anak harus menuntut begini begitu, lalu di masyarakat saya diminta menjadi panitia pilkada yang sekarang tahapannya lagi padat-padatnya juga Iya. di kehidupan sosial dan gereja saya juga punya posisi penting, ada 4 posisi di gereja saya pusing itu. Lalu kemudian apa di belum selesai sementara kita lagi CGP ini, datang lagi yang namanya PPG. Waduh, sudah lengkap itu. Jadi saya merasa, duh, mesti ada yang dihentikan kah atau bagaimana. Jadi itulah. Mungkin saya mau datang berbagi dengan Kak Afni uh, untuk menyampaikan hal itu dulu ya. Iya, iya Pak. Aduh, saya dengar-dengar Pak curhat tentang kesibukannya Pak Jembrus. Waduh, mungkin saya sendiri hanya membayangkan Pak, saya bisa pusing. Apalagi Pak Jembrus yang menjalaninya ya. Tapi kalau Iya, kelihatan dari luar seperti Pak Jembrus enjoy-enjoy saja ya. Padahal di dalam mungkin Pak Jembrus lagi sangat-sangat pusing ya. iya, iya, benar. Heeh, jadi kalau tidak salah yang kesibukannya Pak Jembris tadi, yang pertama Pak Jembris sibuk di sekolah ya, sebagai wali Iya, kelas juga, kemudian di rumah juga Pak Jembris sebagai kepala keluarga, kita tahu bersama bahwa di rumah juga banyak tuntutan, kemudian di masyarakat Pak Jembris sebagai pilkada, kemudian setelah itu di kerohanian ya, ada apa tugas-tugas inti di iya, iya. gereja, kemudian sekarang sementara CGP belum berakhir, sudah ada panggilan lagi sebagai PPG piloting ya. Waduh, tapi sebenarnya ini Pak Jembris harus bersyukur ya, karena ini adalah momen-momen penting yang langka, yang tidak semua orang bisa mendapatkan berkat seperti ini. Betul kan Iya, Pak? terima kasih Kak Afni atas Mhm, dukungannya. di luar kesibukan memang sangat sibuk, tetapi perlu disyukuri itu adalah anugerah terbaik dari Tuhan karena Dia percaya Amin, bahwa amin. Pak Jembris sanggup melakukan itu, maka diberikanlah tugas yang penting seperti itu Pak. Amin, amin, amin. Baik Pak, ini kalau boleh tahu semua kegiatan ini berakhir di bulan apa Pak? Jadi ini Kak Afni, kalau CGP, lalu PPG, lalu pilkada itu semua di Desember itu. Desember baru Wah, selesai. Nah, kalau agak yang lain sulit. kemungkinan berlanjut sampai mungkin kapan belum tahu. Apalagi kalau sekolah ya mungkin sampai pensiun begitu. Nah, Waduh, iya iya betul Pak. Berarti kalau ada keluarga momen ya kalau nah, keluarga ya sampai menutup mata mungkin. oh iya. Ya berarti yang tadi Pak bilang bahwa ACGP, PPG, pilkada itu dalam kemasyarakatan itu semuanya sama-sama penting dan sama-sama berakhir di bulan Desember. Waduh, Iya. pusing juga Pak ya. Nah, kira-kira sekarang apa yang menjadi tujuan dari Pak Jembris? Pak Jembris memanggil saya untuk curhat. Kira-kira apa yang Pak Jembris inginkan dalam pembicaraan kali ini? Jadi begini Kak Afni, semua ini kan penting. Tidak bisa meninggalkan yang lain. Kemarin saya sempat mengadu untuk mau berhenti dari pilkada itu, tapi tidak bisa. Karena Iya, memang di tengah-tengah kesibukan KPU tidak mungkin ada PAW. Jadi sudahlah, saya kemarin ambil keputusan melangkah saja. Apapun yang dihadapi melangkah. Nah yang menjadi saya mau itu sehingga semuanya terlayani dengan baik. Jangan sampai nanti ada yang merasa ditinggalkan begitu. iya. Jadi itu menjadi beban saya. Jangan sampai, diambil semua hal tapi tinggal ini begitu. Nah, itu yang menjadi masalah saya. Saya mau semua merasa, oh dia begini tapi dia melayani dengan baik dan semua terlayani. Iya. Oh, jadi baik. Kalau dari pembicaraannya Pak Jembres yang saya lihat bahwa Pak Jembres ini adalah sebenarnya orang yang sangat-sangat bertanggung jawab ya. Sangat-sangat bertanggung jawab terhadap tugas apa yang sudah dilimpahkan Pak Jembres. Bagaimanapun caranya Pak Jembres akan melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin bahwa Pak Jembres bisa. Ya, Iya. orangnya pasti bisa melakukan itu. Oke, baik Pak Jembris. Nah, untuk itu kira-kira bagaimana atau ada trik-trik apa atau terbesit pemikiran dari Pak Jembris dengan sekian banyak kesibukan yang ada yang sekarang ini Pak Jembris hadapi? Bagaimana triknya supaya semua kegiatan itu, apalagi tadi Pak Jembris bilang bahwa Pak Jembris akan bertanggung jawab, bagaimana supaya berjalan dengan baik dan efektif? Iya. Nah itu yang kadang buat bingung juga kan. Misalnya begini, nah, sudah padat, sudah
Kadang-kadang semua harus menumpuk, ada yang harus sama-sama, jadi itulah. Tapi saya punya apa rencana bahwa nanti harus buat jadwal ya, harus buat jadwal untuk hal-hal semua hal itu bisa terlayani. Mungkin hari ini pekerjaannya di sini, hari ini pekerjaannya di sini. Nah, itu yang saya coba untuk berpikir membuatnya. Saya masih menunggu untuk semuanya tercover, kemudian saya mungkin harus buat atau mungkin daftar kronologi kegiatan sehari-hari dan jam 7 pagi buat apa sampai malam buat apa itu. Saya mau buat seperti itu. Oh iya, baik Pak Jemberis. Berarti membuat jadwal yang ada kronologi seharian. Jadi mungkin menurut saya itu yang Pak Jemberis akan buat to do list seperti itu. To do list seperti yang di dalamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa kegiatan ini. Kemudian Iya, iya. kegiatan iya, oh iya, iya, baik. Berarti Pak Jemberis akan membuat to do list seperti itu. Kalau menurut saya itu sesuatu yang sangat bagus dari Iya. seorang Pak Jemberis. Ya mungkin karena selama ini kan Pak Jemberis akan melakukan hal-hal yang urgent. Misalkan, oh hari ini, nanti ke sana lagi, ke sini lagi, ke situ ya. Selama ini seperti itu kan ya. Nah dari sini Pak Jemberis sudah berpikir, sudah mulai menata kembali, menata waktu, menata kehidupan, memanajemen waktu, memanajemen pekerjaan dibuat dalam to-do list sehingga tidak ada yang terlewatkan dari sekian banyak kesibukan yang akan Pak Jemberis alami seperti itu ya. Iya. Ya, kalau setelah itu kira-kira selain membuat to-do list, apakah ada lagi yang akan Pak Jemberis lakukan selain itu? Karena mengingat ini terlalu banyak ya dibuat dalam to-do list, selain to-do list dan jadwal tadi dari semua kegiatan, ada lagi yang masih sempat Pak Jemberis pikirkan? Iya, jadi apa ya? Yang pasti bahwa kalau list pagi sampai siang di sekolah ya. Lalu kemudian keluarga pasti kalau di rumah ya pelayanan keluarga. Lalu hari-hari seperti ini kan pelayanan yang lain. Lalu kegiatan-kegiatan yang lain itu saya berpikir bahwa mungkin harus perlu komunikasi bahwa memang saya punya waktu yang padat untuk banyak kegiatan ya. Jadi Iya, selain jadwal untuk pribadi saya harus iya, berkomunikasi dengan orang-orang terkait bahwa saya seperti ini. Memang kalau diminta segera untuk melakukan ini, minta maaf saya agak sedikit geser, saya butuh pengertian sajalah. Nah, iya, iya. untuk menyelesaikannya. Jadi ini yang saya mau sampaikan ini agak orang terima tidak nanti itu. Nah, Hmm. Oke, gitu. baik. Jadi Pak Jemris pikirkan bahwa selain mengatur jadwal, mungkin akan mengatur komunikasi dengan Iya. orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatannya Hmm. Pak Jen itu ya. Ya, jadi jika misalkan ya dalam ini Pak Jemris mengatur jadwal, kemudian komunikasi dengan orang-orang ini, misalkan Pak Jemris dihadapkan dalam satu keadaan di luar dugaan. Contoh ya, contohnya seperti ini. Ketika Pak Jemris sedang sibuk-sibuknya di masyarakat, misalkan Hmm. hari Senin lah misalkan minggu depan. Nah, ketika Pak Jemris membuat jadwal di hari Senin, misalkan tanggal 7 bulan depan itu, Pak Jemris juga itu ada jadwal Zoom ataupun ada jadwal yang penting juga dalam PPG. Kira-kira bagaimana Pak Jemris menghadapi itu? Seperti itu ya. Iya, jadi begini ya, Gafni, memang kalau hal-hal yang urgent itu memang harus diselesaikan ya. Uh, Iya, apa namanya? Kalau dihadapi dengan kondisi seperti itu, saya pasti uh, agak berat ya untuk menyelesaikannya. Tapi saya mencoba bahwa kalau kehidupan masyarakat sesuatu ya kita bisa berelasi secara langsung, face to face, komunikasinya jalan, pasti bisa dipahami. Yang saya prioritaskan sekarang ini adalah CGP dan PPG karena dalam sistem. Nah ini dia kan tidak memandang bahwa terlambat ya terlambat, tidak ada bilang ini begitu begini. Nah itu yang menjadi prioritas. Jadi saya rencananya sampaikan ke yang bisa saya komunikasi secara langsung ini bahwa saya punya jadwal di PPG seperti ini, saya punya jadwal di CGP seperti ini. Mohon iya, disesuaikan dengan hal-hal ini seperti itu. iya, iya. Iya. Wah, Semoga saya diterima nanti ya. iya Pak, aduh saya apresiasi untuk itu Pak. Ternyata dari sekian banyak itu Pak Jemri sudah berpikir ketika hal ini terjadi, apa yang harus prioritaskannya seperti contoh Iya. tadi,
Berarti ketika ada misalkan dari kegiatan masyarakat, sosial, apa semua yang kesibukan di luar itu, ketika bertabrakan dengan jadwal CGP dengan PPG, maka Pak Jembris akan mengutamakan itu. Ya, itu saya apresiasi untuk itu, karena biar bagaimanapun, sesibuk apapun, CGP dengan PPG ini penting untuk masa depan Pak Jembris. Hal ini merupakan satu korelasi yang sangat penting terkait dengan profesi Pak Jembris sebagai guru ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang akan Pak Jembris utamakan di luar, memang semuanya penting ya, apalagi Pak Jembris kan orangnya bertanggung jawab, saya tahu ya. Ketika sudah ditugaskan dalam masyarakat atau dalam kerohanian, Pak Jembris akan bertanggung jawab untuk itu. Tetapi ketika Pak Jembris membuat to-do list dan ada yang urgent di dalam ini CGP dan PPG yang tentunya itu sangat-sangat prioritas dalam ini karirnya Pak Jembris, maka Pak Jembris akan mendahulukan itu. Seperti itu ya Pak Jembris. Ya, bagus sekali ya Pak Jembris sudah memikirkan hal seperti itu. Semoga apa yang Pak Jembris sudah rencanakan dan Pak Jembris sudah pikirkan itu bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan contoh yang di masyarakat itu mereka kan ini dan di gereja itu kan bisa Pak Jembris temui secara langsung ya, paling tidak mungkin ketua Iya, Jembris bisa secara face to face pergi ke sana dengan mengatakan berbagai alasan bahwa ada hal penting yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kalau CGP dengan PPG kita ketahui bersama bahwa itu kan dalam sistem, kemudian kalau sudah dijadwalkan ya mungkin Pak Jembris tidak bisa lagi melanjutkan ya. Jadi seperti itu, bagus sekali pemikirannya Pak Jembris ya. Dari tadi dialog antara saya dengan Pak Jembris, komunikasi yang tadi, kira-kira itu akan kapan Pak Jembris rencanakan, mulai dari tadi to-do list, kemudian komunikasi dengan baik, yang tadi membuat jadwal dengan baik, kira-kira kapan itu rencananya akan direalisasikan Pak? jadi kalau terkait komunikasi, saya sebentar ini setelah ini jam 5 kita ada pertemuan dengan teman-teman PPS itu. Itu yang Iya, saya akan sampaikan bahwa saya sekarang seperti ini. Sehingga mungkin ada alternatif lain, mungkin tugas-tugas yang terlalu banyak di waktu yang bersamaan bisa didelegasikan kepada teman lain. Jadi oh itu iya, langkah yang mungkin saya komunikasikan. Lalu iya, kemudian terkait dengan PPG dan CGP, kalau jadwal CGP sudah jelas. Nah, kalau iya, PPG iya, ini tanggal 3 nanti baru ada orientasi. Jadi di situ baru saya tahu bahwa tahapan-tahapannya seperti apa. Tapi sekedar iya, saya melihat yang teman-teman yang sudah mendahului itu bahwa dia pembelajaran mandiri, jadi bisa diatur waktu kapan saja, bisa tengah malam. Jadi saya iya, berpikir kalau memang seperti demikian, mungkin saya akan ambil waktu untuk pembelajaran mandiri PPG itu di waktu seperti itu. Supaya kalau CGP-nya siang, mungkin malam saya ambil untuk PPG seperti itu. Jadi eh, saya berpikir bahwa tanggal 3 setelah orientasi saya sudah harus punya jadwal pasti tentang kronologis kegiatan saya. Itu yang nanti iya. saya bagikan kepada orang-orang yang saya bisa dapat bertemu secara offline ini untuk menjadi pertimbangan bahwa oh memang kegiatannya padat seperti demikian sehingga saya bisa membagi waktu seperti itu kan. Iya, baik Pak. Berarti dari tadi Pak bilang bahwa Pak itu akan membuat jadwal yang pertama terkait dengan semua tugasnya Pak tadi, kemudian akan komunikasi dengan orang-orang terkait, dan kemudian Iya, akan mendelegasi. Ya, ketika Pak Jembres tidak bisa, maka akan delegasi ke orang lain. Kira-kira dari strategi itu apa yang seperti tadi Pak Jembres bilang tanggal 3 akan dilaksanakan, itu apa yang lebih dahulu Pak Jembres akan lakukan? iya, jadi ini yang paling pertama tanggal 3 itu saya harus buat jadwal. Ya, Ada satu lagi Kak Afni bahwa kadang-kadang saya tukang lupa. Nah, itu yang mungkin saya butuh orang lain. Saya butuh orang lain. Kalau di rumah mungkin istri. Di iya, sekolah iya. ada rekan kerja. Mungkin Kak Afni menjadi sasaran saya nanti. Seperti itu. Siap, siap Pak, Dan siap. Selalu di siap. PPS itu orang-orang juga terbuka. Mereka selalu saling mengingatkan. Pak Jaim begini, 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 dan sebagainya. Jadi, Iya, iya. saya mungkin harus lebih dahulu menata diri dengan jadwal saya, baru meminta konfirmasi orang lain. Seperti itu. Oh, iya, iya. Baik, bagus Pak. Saya sangat antusias, apresiasi dengan begitu banyak kesibukan, tapi Pak Jemris masih sempat berpikir bagaimana supaya ini semua bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau tidak salah tadi Pak Jemris bilang yang pertama akan mengatur jadwal to-do list, kemudian yang kedua akan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian yang ketiga akan mendelegasi kalau tidak bisa, dan yang keempat akan meminta Minta bantuan dengan bantuan.
berat ya. Iya, Contoh kalau kayak di rumah itu Pak Jemris mungkin butuh istri atau orang tua ya. Kalau di iya, sekolah ya butuh saya sebagai teman-teman CGP. Oke, baik Pak Jemris, dari pertama sampai akhir kegiatan kita pada sesi ini, kira-kira apa yang Pak Jemris sudah dapatkan dari pembicaraan kita tadi ini, Pak? ya, baik. Jadi terima kasih ya Kak nih, bahwa beban saya bisa saya bagikan itu lega. Itu yang pertama. Lega dan ternyata bahwa pemikiran saya didukung. Bahwa Mhm. segera untuk melaksanakan itu, saya akan melakukan bahwa ada orang yang mendukung saya untuk strategi dan pemikiran saya dalam menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan saya seperti itu. Oh, baik Pak Jemris, terima kasih atas Iya, waktunya. terima kasih Kira-kira atas kapan waktunya kita Kak. bisa kembali lagi untuk kita bisa berbincang-bincang mengenai semua strategi yang Pak Jemris sudah laksanakan ini? Ya, dalam 1 minggu ke depan ya, karena setelah tanggal 3 saya sampaikan ya, dalam 1 minggu ke depan mungkin. Oh iya, baik. 1 minggu ke depan kita berjumpa lagi. Dan yang saya pesan untuk Pak Jemris, harapannya Pak Jemris itu bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjaga kesehatan mental itu yang paling utama. Karena Iya, berbagai kesehatan ini tentunya diperlukan kesehatan mental. Kalau misalkan Pak Jemris rasa sudah capek atau lelah jenuh, berhenti sejenak, rileks, kemudian lanjut lagi aktivitasnya. Seperti siap, itu terima saran kasih. saya, Terima Pak. kasih. Ya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih Pak Jemris. Iya, terima kasih atas waktunya Kak Afni. Sama-sama Pak Jemris. Ya, bagaimana perasaannya Pak Jemris tadi ketika menjadi koci? Koci, koci. Ya, Oh, ya, koci. ah, menjadi koci ya, ya pasti rasa bahagia ya. Jujur Bahagia. bahwa jujur bahwa kalau ada masalah, kalau simpan saja sendiri susah. Iya, Itu yang menjadi harus berbagi, harus saling ini. Mungkin ada solusi dan mungkin ada dukungan dari orang itu penting. Ya, iya, berbagi. Ya, baik, coba beta baca kembali ya. Jadi Pak Jemberis punya umpan balik sebagai koci pada sesi tadi. Yang pertama Pak Jemberis merasa bahagia. Yang kedua, Pak Jemberis itu susah menyimpan masalah sendiri. Ketika berbagi untuk mendapat dukungan itu Pak Jemberis merasa lega ya. iya, seperti Ya, itu. baik, terima kasih Pak Jemberis. Nah, sekarang ini lagi ya umpan balik dari saya. Iya, dari Kak Afni punya tadi terakhir. eh, Umpan balik dari saya sebagai coaching-nya Pak Jemberis tadi, iya, yang pertama sama, saya juga merasa senang, kemudian yang kedua itu, yang tadi yang tadinya saya merasa takut dan ragu, tidak bisa membantu orang lain ketika mendapat solusi tadi berbicara, berbagi dengan Pak Jemberis, keraguan dan ketakutan saya itu perlahan-lahan mulai berkurang, Pak. iya, Jadi sangat penting ya berbagi dengan teman-teman, dengan sesama teman yang satu profesi itu kita bisa saling berbagi bagaimana menghadapi teman-teman yang lain ketika kita tidak bisa membersamai mereka karena kita juga sama-sama bukan egois seperti tadi yang Pak James bilang ya, tetapi kita juga masih sama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik ya Pak. Terima kasih Pak Jemris. iya, iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Beta pertama tentang waktu. Sabar dulu. Yang pertama apa? Waktu. Waktu berjalan dengan baik ya. Iya, Oke. Waktu berjalan dengan baik. Kalau dari beta itu yang sudah baik kan, ini iya, kemitraan. Sudah apa namanya ya? Sudah Pak Jemris dengan saya sudah berperan sebagai coach dan coach itu secara baik. Terjalin kemitraan atau hubungan yang sama begitu. Tidak ada yang iya, saling menggurui, atau tidak ada yang merasa lebih dari yang lain. iya. Setara ya, hubungan yang Iya, setara. iya. Yang berikut tentang Jadi apa itu dua aktif sabar, sabar yang berjalan dengan baik, itu dua saja. mendengar aktif. Oh, mendengar aktif betul.
Iya, itu 3 boleh. 3 saya, waktu berjalan dengan baik, terbangun kemitraan atau kesetaraan ya. Apa yang masih perlu diperbaiki? Dengan Eh, dari Pak Jambres dulu. beta punya pemahaman tentang alur ini Apa itu maksudnya? terkait alur tirta. Oh iya, yang di bagian mana maksudnya? Dia punya alur yang di tujuan kah, di apakah yang perlu Ini diperbaiki? maksudnya yang harus lebih diperkebal itu bagian mana? Itu sudah, maksudnya ya semua kan, kan ada alurnya. Tirta kan tujuan, menetapkan tujuan sudah tadi kan. Kemudian identifikasi masalah, kemudian Mhm. rencana aksi dan tanggung jawab kayaknya sudah deh kalau alur Tirta. Iya ada sih, ada. Maksud maksud beta ini kan refleksi pribadi dan nanti masih ketemu masih sama bisa kan. Nah jadi begini Banyak maksud beta. Pak Jambri sebagai coach dan ketika Pak Jambri jadi coach juga berjalan dengan baik Tirtanya. Nah, cari yang lain lagi. Oke. Aha. Tidak, maksudnya refleksinya beta alur tirta nih kadang-kadang beta masih belum apa namanya. Oh, dia punya sistematis susunannya begitu. Itu kadang-kadang masih masih kacau gitu. Jadi Oh, mungkin gitu. diperdalam lagi supaya lebih baik, lebih Oh baik. iya iya betul. Nanti Kalau kayak kasih pertanyaan-pertanyaan sudah kan? Kayak pertanyaan yang dilemparkan apa begitu sudah kan? pertanyaan berbobot itu. Mm. Pertanyaan yang terbuka itu sudah ya. Tadi ada ya. Iya. Tapi Hmm. bagus berjalan dengan baik sesuai dengan Tirta. Siap, siap, siap. Ini kita jangan menilai diri sendiri ya. Harusnya ada orang lain yang menilai ketong itu baru bagus. Itu kan Bapak yang memulai bukan Kotong. Nah, kalau Bapak Fasil kan memang kursinya itu. Iya. Yang perlu diperbaiki apa sistematis Tirta. Kalau beta dari beta sih refleksi pribadi sudah berjalan sesuai alur Tirta. Tinggal apa lagi? Apa yang lain lagi pertanyaan berikutnya? Apa yang Mbak Bibi lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, sebelum dan sesudah? Itu tadi ya. Pak Jambres Tadi itu begini, ah, apa? Sebenarnya kalau kita punya waktu cukup lebih dari ini, maka sebelum itu sebaiknya ada teknik stop. soalnya ada waktu berjalan. Mm-mm. Tapi tidak apa-apa lah. Iya, Tapi yang penting bahwa tadi kita juga sudah saling ini ya, di awal tadi sudah saling menyapa, saling saling ini ya dengan gembira ya. iya, sudah.